Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak Amas. Selamat pagi. Ya, kita bertemu lagi ya di pendampingan 2 ini. Betul. Ya, gimana kabarnya Pak Amas? Alhamdulillah sangat baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sami-sami ya. Alhamdulillah. Kita sama-sama sehat ya. Nah Pak Amas, untuk ini Pak Amas ya di pendampingan 2 ya. Terus saya jelaskan bahwa tema di pendampingan 2 itu tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran ya, dengan fokus itu nanti diskusi refleksi diri tentang lingkungan diri sekolah ya, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul yang kemarin, modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Malah sekarang sudah ke modul 2 ya. Betul. Terus nanti kita melaksanakan diskusi rencana visi ya, mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan kepada kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan lainnya. Ya. Sudah disiapkan ini ruangannya ya, sudah siap ya. Fokusnya udah ada spanduknya ya. Alhamdulillah, berarti itu bukti dukungan dari rekan-rekan. Betul sekali. Nah, Pak Mas, dalam 1 bulan ini pembelajaran apa saja dalam daring? Oke, terima kasih Pak. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya Bapak sudah jauh-jauh datang ke sini untuk melakukan pendampingan 2 ini. Seperti ini Pak. Jadi ketika 1 bulan terakhir belakang, saya sudah belajar tentang modul 2 sebenarnya. Karena untuk belakangnya kan modul 1 sampai 1.4. Nah, kemarin saya sebulan ini belajar tentang modul 2.1, 2.2 sampai 2.3. Nah, yang paling menarik itu saya belajar di 2.3 ini Pak. Ya, walaupun memang sebenarnya dari modul semua pun sangat menarik gitu. Karena semuanya bermanfaat. Nah, tapi yang paling berkesan buat saya itu di sekarang nih yang modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, itu Pak yang keren. Kenapa? Karena saya itu ya, selama ini merasa bahwa yang namanya supervisi akademik itu guru mengajar dilihat oleh kepala sekolah, dinilai kamu kurang ini, kamu kurang itu, perbaiki sendiri. Begitu. Nah, ternyata setelah saya belajar tentang teknik coaching ini, itu ternyata lebih dari itu, Pak. Jadi setelah melakukan supervisi akademik itu, kepala sekolah atau supervisor itu harus bisa menggali potensi yang ada di guru tersebut gitu untuk bisa memperbaiki kekurangannya itu Pak. Alhamdulillah ya. Itu yang paling keren menurut saya Pak di modul sekarang. Ya. Nah, baiklah Pak Amas ya, untuk sesi yang pertama ini kita lanjutkan ke sesi kedua nih. Ya, ke diskusi mengkomunikasikan visi dan perubahan prakasa perubahan visi sekolah ya. Ya, mungkin kita berbagi tugas ya Pak. Saya moderator, Pak Amas sebagai pembantu diskusi ya. Tuh. Nanti peserta diskusinya adalah kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan. Ya. Tuh. Ya, mari kita siapkan dulu. Oke, siap. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala PTD SD 2 Samana dan teman-teman saya guru PTD dan juga pertama yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terutama kepada kepala yang sudah menyiapkan teman-teman ya. Ini adalah bukti bahwa pimpinan sekolah ini dengan teman sejawatnya CGP itu bukti dukungannya. Itu salah satu bukti. Ya. Karena tidak bisa CGP juga berjalan sendiri. Baiklah Bapak Ibu, ya kita sebelumnya ya kita panjatkan di syukur saya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bahwa kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka
diskusi tentang visi dan aksi perubahan sekolah. Ya, itu. Jadi kebetulan persiapan terus hebat. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu, kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Ya. Nah, tugas saya itu adalah pengajar praktik. Ya, di sini bukan sebagai narasumber, tapi saya itu sebagai teman, sanes pemateri sanes, sebagai temannya mendampingi CGP ya selama perjalanan 6 bulan. Jadi Bapak Ibu nanti bertemu dengan saya sampai 6 kali ya, PI 1 sampai PI 6. Jadi jangan bosan Bu ya, jangan bosan, jangan merasa terganggu ya. Tapi saya mohon maaf kalau memang kegiatan ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu ya. Beda, ini mah maksudnya juga untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya di SD Kota Mana ini. Ya, karena Bapak Ibu dengan saya sama-sama bagian dari perubahan pendidikan. Ya. Apalagi sekarang sudah merdeka mengajar dan merdeka belajar. Ya, cuma nanti mungkin oleh CGP yang akan menjelaskan apa itu merdeka mengajar dan merdeka belajar. Karena tugas CGP itu menyebarkan pemahaman itu. Yang pertama kan pemahaman dulu, baru kedua mengimplementasikannya. Nah, dalam pertemuan yang kita diskusikan itu tentang visi sekolah. Ya, itu lebih rincinya oleh CGP. Ya. Posisi saya di sini adalah sebagai pemandu, CGP sebagai narasumbernya. Ya. Bapak Ibu sebagai pesertanya. Kali ini juga nanti Pak Ahmad atau Pak Mas ya, tolong dilaporkan saja, diupload saja di grup ya para sekolah PKS ya itu. Karena bagi saya juga termasuk kepada fasilitator karena ini bahwa ada bukti nyata warga sekolah mendukung program pendidikan guru kita. Ya. Mudah-mudahan nanti di angkatan-angkatan berikutnya rekan-rekan ada juga yang CGP. Bukan masalahnya nanti itu bahwa CGP itu untuk jadi kepala sekolah, bukan sebetulnya. Ya. Setidaknya itu update ilmu daripada kuliah mahal-mahal, Bapak Ibu dengan ikut guru penggerak pengetahuannya yang baru. Ya, dengan paradigma baru juga ya, itu kelebihannya dari program guru. Terlepas nantinya CGP itu menjadi kepala sekolah itu mah cuma bersangkutan anak pada daftar pada itu bonus ya, karena salah satu syarat jadi pengawas atau kepala sekolah itu memiliki sertifikat guru penggerak. Kalau saya tidak bisa walaupun ikut dalam program guru penggerak. Saya sebagai pengajar praktek itu harus ikut rekognisi, ya sedikitnya di sekolah penggerak. Apakah itu menjadi fasilitator atau instruktur di sekolah penggerak selama 3 tahun berturut-turut. Kalau CGP 6 bulan, kalau saya 3 tahun berturut-turut. Ditambah 6 bulan dengan CGP. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk angkatan-angkatan berikutnya, ya semangatlah ikut CGP. Ya, gitu. Karena di sanalah kita memiliki pengetahuan, keterampilan, termasuk pengalaman tentang paradigma baru tentang dunia pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satajan karena teori Kupa Amas sedang Bapak pada seorang mengharap kelancaran, kemudahan dan berkah. Mari kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli salatin ashabi rasulillah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma lakal qulu wa bikal qulu wa minkal qulu wa ilaikal qulu wa antal qulu wa qulul quli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, itu tanda kesulitan langsung. Ya, langsung pada Pak Moderator. Mau direncanakan bintang IUT ayat kegiatan kalau bintang IANO di CIP. Jadi inti nama peserta alhamdulillah lengkap sadayana masalah gunung sadayana kalayan sehat walafiat. Mari tiap dinten siswa mah kubagi perubahan cuaca yang seueur anu teu damang teu sakola alasan tanya teu damang cuaca panas batuk gitu nya. Alhamdulillah dina dangat ieu mah guru-guru sararehat pas dinten ieu miring sadayana pesertana di guru kelas ini bikin kelas genep mali operator sareng komite ini. Alhamdulillah Pak. Tah ibu ngajak di dieu hayu urang ngiringan kegiatan ieu anu leres-leres sarta semangat leres-lereskan tanggal walurna anu engkina baharis dilarakeun ke setiap warga sekolah dina hasil kegiatan dinten ayeuna ya. Mudah-mudahan hasilnya manfaat kanggo kapaduna nya ya. Rupina tadi cakakeun sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu ke Pak Amas, saya persilakan untuk memaparkan materi. Semangat dulu aja. Semangat. Mohon izin berdiri. Semangat, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak saya ya. Saya bukan menganggap pengajar praktik lagi, tapi karena sudah dekat merasa jadi bapak. Bukan, saya kan sudah punya bapak dari kelas 1 SD, ini bapak saya. Selamat datang Pak, terus Bu Kepala Sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian, guru dan tenaga pendidikan, serta Bapak Komite yang spesial hari ini menghadiri kegiatan ini. Teman-teman sekalian, tentunya dalam kita melaksanakan suatu kegiatan sudah wajib ada tujuannya. Tidak mungkin dong kita melaksanakan suatu kegiatan tidak ada tujuannya ya. Harus ada tujuannya. Harus. Begitupun nanti ketika mengajar kan kita ada tujuan pembelajaran. Hari ini pun jelas ini ada tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuan kegiatan hari ini adalah kita akan meninjau ulang visi kita yang sudah kita laksanakan 3 tahun ke belakang. Nah, nanti hasil peninjauan ulangnya itu kalau bahasa kerennya itu mereview. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya nanti akan kita tindak lanjuti. Jadi hasilnya jangan didiamkan saja, tapi harus ada tindak lanjut, rencana tindak lanjut. Nah, untuk menuju keberhasilan tujuan ini, tentunya kita harus melalui kegiatan seperti ini. Dari tadi sudah ya, dari pembukaan sampai dengan sampai sudah. Nah, nanti intinya saya akan memaparkan materi. Tapi mohon maaf di sini jangan sampai saya sebut sebagai narasumber ya. Kita sama-sama belajar saja, bertukar pikiran, berbagi ilmu. Yang kedua ini yang intinya mereview visi sekolah. Nah yang terakhir tindak lanjut. Nah tindak lanjut ini berdasarkan hasil review tadi. Kalau misalkan ternyata visi sekolahnya masih bagus, masih sesuai dengan aturan, ya berarti tindak lanjutnya tidak terlalu signifikan sampai berubah. Paling hanya penguatan saja. Tapi kalau misalkan nanti hasil review visinya ternyata visi kita sudah kadaluarsa, sudah sesuai dengan aturan, maka kita harus merumuskan visi yang baru. Terus nanti ada penguatan dari pengajar praktik. Selanjutnya ada umpan balik. Ibu tinggal mengisi apa? Ada lembar umpan balik di sana. Terakhir penutupan. Nah, tadi kan Pak Tony sudah memperkenalkan diri kepada kita ya. Nah kita balas dendam nih. Kita juga akan memperkenalkan diri kepada beliau. Peserta kegiatan hari ini. Pertama, ini Bu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab Pak. Beliau ini tinggalnya di Cikau Bandung. Beliau bertugas di sini dari tahun 2019 ya, Bu, betul ya? Nah, mohon maaf kalau nanti saya bilang ke Ibu itu bilangnya emak, karena saya tuh sudah merasa ke emak sendiri. Serta caleton gitu saja dalam suasana formal pun mak terus karena biasa seperti itu. Selanjutnya ini Bapak sebagai moderator. Nah teman-teman ini Pak Tony ini ngajarnya di TPN 1 Sukatadi. Beliau ini orang sibuk. Pertama sebagai pengajar praktik, beliau juga sebagai ketua MGMP Bahasa Indonesia, betul ya? Dan sekaligus juga ketua Purbasari kalau tidak salah. Sekretaris. Selanjutnya ini saya sebagai fasilitator yang nanti akan membantu Bapak Ibu untuk berdiskusi. Nah selanjutnya ini nih peserta selanjutnya. Ini adalah Bunia, orang yang paling betah mengajar di sini. Kenapa? Karena putra daerah satu-satunya. Bunia ini guru yang paling sabar Pak. Kenapa sabar? Karena guru kelas 1. Tidak mungkin guru kelas 1 tidak sabar. Ini paling sabar Ibu Bunia. Beliau tinggal di sini Pak, di Ciputat, putra daerah satu-satunya. Yang kedua ini Bu Mela. Nah, ada sesuatu yang aneh ya Pak. Bilangnya nih, sarjana ekonomi. Tapi kita jangan melihat ini suatu kelemahan Bapak Ibu. Guru itu harus SPD, tidak. Justru ini kita melihatnya kekuatan. Artinya siapa tahu karena gurunya sarjana ekonomi nanti murid kita ahli bisnis semua. Itu kan, ini kekuatan. Nanti kita belajar tentang kekuatan. Nah ini beliau ini berasal dari Sukatani ya Bu. Cuman pengen kabogohna di dia. Selanjutnya, ini Bu Diandini Handayani, beliau orang Munjul. Oh iya, Munjul. Ini tadi Bunia guru kelas 1, sedangkan beliau guru kelas 2, ini guru kelas 3. Beliau ini ownernya apa ya? Rajina Collection Pak.
Jadi selain guru, beliau ini bisnismen, pernah di kuliner, sekarang beliau sudah sukses di fashion kok. Legenda Collection. Ini kekuatan juga teman-teman, kekuatan. Kenapa? Ya beliau bisa menularkan ilmu bisnisnya ke anak-anak kita gitu. Kekuatan. Ini rumahnya di Munjul. Gitu ya. Selanjutnya, ini Bapak tahu Kebun Raya Bogor? Nah ini yang punyanya Pak. Taman Safari ini yang punyanya. Terus toko-toko halus tuh di Bogor dia. Jadi ini beliau ini besar di Bogor Pak. CPNS 2020 ya Bu ya. Nah ini dia punya Bogor ya Pak. Nanti kalau Bapak pesen talas Bogor kesini aja. Bisa apa malah canakeun. Nah ini Pak Rahmat Radani ya. Ini orang Cisalada. Cisalada. Beliau ini guru kelas 5. Dia memiliki kekuatan pertama, dia itu jago lukis Pak. Lukis. Benar betul Pak. Jadi saya kalau melihat sekolah tidak perlu mengundang orang lain, beliau saja gitu. Nah, betul kan ya? Betul. Malahan dipanggil beliau itu di tempat-tempat makan ya. Nah, nanti kita makan ke tempat yang ada lukisannya Pak Rahmat. Ini orang Cisalada, ini kekuatan beliau adalah ahli lukis. Selanjutnya, nah ini Pak Wawan tadi yang berdoa. Kalau dari ilmu agama jelas Pak, kalau ilmu agama jelas. Tapi beliau itu punya kekuatan lain. Dia itu jago catur. Catur. Selain catur, tenis meja Pak. Nah, abdinya pada nyeres gitu, handai punggung, mancing. Sudah berhenti mancing. Cocok sarang patoni tidak senang mancing ya Pak. Nah ini nih. Jadi ini kekuatan. Jadi selain guru agama juga dia punya kekuatan lain yaitu sebagai atlet tenis meja dan catur juga. Nah ini Pak Dimas, ini guru PJOK. Oh iya Pak Wani kan Cilegon ya, bukan Cilegon apa ya? Pesanggeran. Ya Cilegon. Nah ini Pak Dimas Cigania Pak. Ini masih bujangan ini. Sekarang masih menempuh kuliah ya. Semester berapa Pak? Sedang PPA ya? Oke. Nah ini jelas lah kalau dulu olahraga itu pasti olahraga ya. Tapi justru beliau itu ada sesuatu yang lebih ditingkatkannya itu jadi wasit ya karena ya. Wasit bulu tangkis. Terus kalau tidak salah pelatih renang juga. Silat juga Pak. Alhamdulillah silat juga. Selanjutnya nah ini Pak Isan nih. Ini juga turun di bidang perekonomian kuliner. Beliau owner Gendar. Apa tahu Gendar? Namanya Gendar tuh. Aron ya, Aron. Tapi ini udah melanglang buana ini. Beliau juga bisnis di kolam ya. Nah, ini kan kekuatan Pak. Nanti bisa ilmunya ditularkan ke teman-teman yang lain. Beliau di sini sebagai operator sekolah. Selanjutnya ini Bapak Ketua Komite yang kebetulan juga menjaga sekolah Pak. Nah, keahliannya apa? Nih Bapak kalau misalkan golok rusak di rumah bawa aja ke beliau. Ahli membuat parang pokoknya. Betul ya? Betul. Nah ini Pak Wan langganan juga. Ownernya juga ini ya? Owner. Golok berbagi, mau Selanjutnya saya masih baca puisi teman-teman. Aduh, kalau baca puisi saya izin ke depan Pak. Nanti boleh kok tepuk tangan. Boleh tepuk tangan ya teman-teman. Saya izin ke depan nih. Panjang puisinya. Teman-teman, puisi ini karya presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Judulnya adalah Aku Melihat Indonesia. Aku Melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning dan menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning dan menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar
Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar suara burung perkutut. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Mohon izin balik lagi, Pak. Nah, Bapak Ibu, itu adalah puisi karya Bung Karno. Di sana kalau kita memaknai secara dalam, maknanya sangat besar. Bapak Ibu bisa mendengarkan bahwa ketika dia melihat gunung-gunung yang tempatnya berbeda, beliau tidak melihat secara parsial, oh ini gunung di Taman Perahu di Jawa Barat, oh ini Merapi di Jawa, tidak. Tapi tetap yang beliau lihat adalah Indonesia. Ketika ada mungkin, ketika beliau misalkan ketika membuat puisi ya, dia mungkin datang ke warteg, ada PMP, ada orek tempe, ada putih, ada dan sebagainya. Beliau tidak melihat lagi ini orek dari mana, ini PP dari mana, tapi beliau melihat Indonesia, keragaman itu. Nah, maksudnya apa? Jadi sebenarnya Bung Karno itu memiliki cita-cita ingin menyatukan Indonesia. Jadi dengan keberagaman tadi beliau mengambil kekuatan bahwa keberagaman itu bukan untuk memecah belah, tapi justru ingin menjadikan sebuah kekuatan untuk menyatukan Indonesia. Termasuk kita di sini teman-teman. Bu Silvi dari Bogor, saya dari Wanayasa, Pak Awan dari Cilego, Pak Isan dari Jatiluhur, Bu Mela dari Sukatani, Pak Dimas dari Cigania. Jangan melihat itu lagi. Tapi ketika sudah di sini, maka kita adalah SDN 2 utama. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Jadi jangan sampai ada pembedaan antara kita. Perbedaan itu jangan dihilangkan, tapi tetap ada, cuman harus jadi sebuah kekuatan. Oke. Teman-teman, tadi Bung Karno memimpikan Indonesia itu akan bersatu ya. Apakah guru bisa seperti itu? Bisa, cuma tidak realistis. Ya, kalau Bung Karno kan seorang presiden dong, punya kekuasaan. Kita seorang guru, tapi minimal Bapak Ibu kita juga harus punya impian apa? Punya murid impian. Ini kan harus punya murid impian. Nah, ini murid impian saya 10 tahun ke depan, Bapak Ibu. Nah, seperti apakah murid impian saya? Nah, aduh tidak terlihat ya. Intinya begini. Di sini mereka berterima kasih, Bapak terima kasih karena Bapak itu sudah mengajar saya sesuai dengan bakat dan minat. Akhirnya saya sekarang bisa berkembang sesuai dengan bakat minat saya. Di sini ada yang sebagai guru, ada yang sepak bola, polisi, pianis, ada yang petani juga, ada yang bisnismen, ini dokter, ini arsitek, ada yang tentara, ada yang chef dan ada yang pilot. Artinya ketika saya memberikan pengajaran kepada anak sesuai dengan bakat minatnya, maka setelah besar dia nanti akan berkembang sesuai dengan minatnya. Jadi tidak bisa yang bakatnya sepak bola kita paksakan menjadi arsitek, tidak bisa. Nah itu murid impian saya. Tetapi ketika saya bermimpi ingin mencapai murid seperti itu, tentunya harus ada kondisi-kondisi yang sudah dikondisikan dari sekarang. Tidak bisa dong, saya ingin murid seperti itu, tapi saya berdiam diri, tidak melakukan inovasi dan sebagainya. Nah seperti apa yang harus kita lakukan? Ini teman-teman. Nah kita juga harus memiliki sekolah impian. Saya memiliki sekolah impian bahwa saya ingin SDN 2 Kota Panahan itu seperti ini. Nah guru-gurunya kompak, berpakaiannya rapi, karena kan kita tauladan ya, jadi ditiru sama anak-anak. Terus di sini di sekolah ini ada jam ya, ini sebuah tanda bahwa sekolah ini menerapkan kedisiplinan. Di sini ada pendidikan karakter, KDBA dan 7 etika. Artinya anak itu harus dididik karakternya dengan berbagai kegiatan. Nah di sini ada ekstrakurikuler teman-teman. Dari apa ini? Paskibra ya, boleh dan sebagainya. Artinya ini untuk menyalurkan bakat mereka supaya nanti mereka berkembang sesuai dengan bakatnya. Nah ini yang sekolah yang saya impikan, mudah-mudahan
sekolah ini pun yang diimpikan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita belajar nih, membuat minimal Bapak Ibu merangkai mimpi tentang murid ya. Sekarang dibuka maknya masing-masing, situ sudah ada lembar kerja ya. Silakan dibuka. Nah, nanti saya pandu lembar kerja pertama itu. Nanti yang menyampaikan 1-2 orang saja ya. Saya minta dari guru kelas sama guru PJOK atau siapa itu. Pertama, teman-teman. Nah, silakan isi kalimat rampung berikut ini ya. Nah, silakan. Saya memimpikan murid yang terserah ibu. Ibu itu memimpikan murid ibunya harus seperti apa? Kalau saya mungkin ya murid yang berkarakter, kalau saya mungkin. Kalau ibu terserah. Mau yang cerdas, pokoknya sesuai dengan hati nurani saja. Keinginan ibu. Bapak ibu silakan. Saya memimpikan murid yang seperti apa kak? Sudah ya? Oke, lanjut. Saya percaya bahwa murid adalah, menurut ibu, murid itu seseorang yang seperti apa yang ibu percaya? Kalau contohnya, kalau saya nih, saya percaya bahwa murid adalah manusia yang perlu dididik. Kalau saya begitu seperti itu ya. Adalah anak yang perlu diarahkan. Kalau menurut saya. Kalau menurut ibu, silakan seperti apa? Kita lanjut ya, yang ketiga. Nah, di sekolah saya mengutamakan. Nah, Bapak Ibu ketika di sekolah ini, apa yang Bapak Ibu utamakan? Apakah mengutamakan tentang fokus mengajar murid? Apakah mengutamakan tentang apalah menurut Bapak Ibu? Yang diutamakan di sini apa? Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa, jadi menurut Ibu, murid-murid kita di sini mereka memiliki kesadaran, sadar betul tentang apa? Kalau saya ini misalkan, murid di sekolah saya sadar betul bahwa menuntut ilmu itu suatu kewajibannya. Kalau saya seperti itu, Ibu bisa bervariasi sesuai dengan hati nuraninya. Silakan. Yang selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, nah kita sama-sama memiliki keyakinan di sekolah ini untuk apa, Bapak Ibu? Apakah untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap siswa atau untuk mengembangkan diri? Silakan. Yang pasti nanti kalimat rampung ini akan menjadi sebuah paragraf yang padu dan nanti kita akan dipersempit menjadi visi. Yang terakhir mungkin ya, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa, jadi ibu dan guru lain semua di sini paham bahwa, silakan ibu selihat dulunya apa yang ibu pahami di sekolah ini. Kalau misalkan saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik buat siswa. Paham bahwa untuk mencapai cita-cita kita harus melakukan sesuatu yang konkret misalnya. Terserah. Yang terakhir kayaknya. Oke. Ini yang terakhir. Saya minta dari guru kelas dulu ya, terserah siapa aja. Nanti dari guru apa juga harus ada. Dari guru kelas 1 dulu aja ya. Kelas 1 dulu kayaknya. Dari kelas 1 kayaknya bisa. Ya belum. Atau oke, dari guru penjawab dulu. Oh, dari guru penjawab dulu apa? Oke. Silakan ya, Pak. Nah, yang pertama dulu nih. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang sehat jasmani dan rohani. Wah, cocok. Guru olahraga berarti kepentingan kesehatan ya. Oke, lanjut. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah makhluk yang haus ilmu. Wah, murid adalah yang haus ilmu. Ya, karena setiap saya mengajar itu Antusias. anak-anak ya antusias bertanya. Lanjut. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Setuju ya? Setuju. Bersamaan dulu kan. Oke, lanjut. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa kesehatan adalah sesuatu kepentingan. Wah, jadi fokusnya ke kesehatan ya? Ya. Cocok dengan guru olahraga. Oke, lanjut. Selanjutnya, saya dan guru di sekolah saya yakin untuk selalu menerapkan hidup sehat dengan konsisten. Oke, nyambung tentang kesehatan. Oke, apa?
Saya dan guru di sekolah paham bahwa mewujudkan sekolah yang sehat harus dilakukan secara bersama-sama. Oke, saya setuju. Tepuk tangan teman-teman. Hebat. Sekarang dari guru kelas. Ujian siap? Oke, ujian. Nomor 1 dulu ya. Oh, yang satu. Saya memimpikan murid-murid yang cerdas. Oh, cerdas. Oke. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah manusia yang perlu dididik. Tuh, setuju ya? Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan untuk mendidik murid dengan baik. Oke. Ya, harus. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka wajib untuk menuntut ilmu. Oke, mereka sudah sadar ya bahwa menuntut itu wajib. Oke, lanjut. Yang berikutnya, saya dan guru di sekolah, saya yakin untuk selalu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Amin. 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 Yang terakhir, saya dan guru di sekolah paham bahwa seluruh murid mendapat pelayanan pendidikan yang baik. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke, ya Bapak itu kan mimpi kita ya. Mudah-mudahan terlaksana. Oke. Mimpi saya kelas 1. Terima kasih Bun ya. Terima kasih. Alhamdulillah ternyata Bapak Ibu sudah bisa memahami ya, sudah bisa membuat mengisi kalimat telepon ini. Intinya kalau Bapak Ibu sudah bisa mengisi ini, Bapak Ibu pasti bisa membuat visi. Itu ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, visi. Kita sering mendengar visi. Visi itu apa sih? Oke. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, dan masa depan. Jadi secara intinya nih, visi itu adalah cita-cita, teman-teman. Impian atau tujuan. Jadi kalau saya ingin anak saya ini cita-citanya ingin menjadi dokter, itu visi sebenarnya. Gitu ya. Oh, saya ini ingin nanti besok atau tahun depan saya ingin berangkat haji. Itu juga visi, teman-teman. Itu visi. Jadi bahasanya mungkin kalau ini visi, kalau ini lebih sederhana dengan bahasa kita ya. Nah, sekarang tujuan visi itu apa? Kenapa sih kita harus membuat visi? Tujuannya apa? Nah, tujuannya ini teman-teman. Jadi salah satu tujuan visi adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Jangan sampai visi yang kita buat itu justru malah menjerumuskan kita ke hal yang jelek. Misalkan nih Pak Rahmat, tahun 2022 saya ingin, maaf ya, banyak hutang. Visi betul, tapi visinya ke arah yang negatif, itu masalah ya. Harusnya visinya nggak baik. Nah itu ya. Oke. Nah ini perbedaan visi dan misi. Bapak Ibu sering mendengar visi. Apakah visi dan misi ini sama atau justru berbeda? Nah kita jelaskan. Nah di sini akan berilustrasi. Saya akan berilustrasi teman-teman. Di sini ada bapak-bapak lah. Ini anak-anak remaja ya. Di sini ada apa nih? Mekah. Nah anak ini, remaja ini, dia ingin pergi ke tahun 2030 aku ingin melaksanakan ibadah haji. Ini dia tuh punya keinginan. Nah ini keinginan dia ini disebutnya visi. Jadi cita-cita keinginan ini visi. Kemudian ya tahun berapa mau umroh? Bentar lagi ya. Nah, mudah-mudahan lancar ya. Itu visi Budian ingin berangkat umroh. Nah teman-teman, untuk mencapai ke Mekah, apakah kita hanya diam saja? Tidak mungkin dong. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Nah, supaya orang ini bisa berangkat ke Mekah, harus ada sesuatu yang dilakukan. Pertama, harus menabung dong. Karena ke Mekah itu kan tidak gratis ya, mahal. Menabung. Kedua, harus mendaftar. Walaupun sudah banyak uang, kalau tidak mendaftar, bagaimana? Apalagi sekarang tuh menunggu bertahun-tahun ya. Menjaga kesehatan. Kalau nomor 1 dan nomor 2 sudah ada, kalau kita tidak sehat, bagaimana kita berangkat? Gitu. Dan keempatnya belajar ilmu ibadah haji. Ya jelas itu harus, karena ketika di sana kan kita harus melaksanakan rukun dan syaratnya. Kalau tidak bisa bagaimana? Bagaimana tawaf? Jangan-jangan kita muternya salah dengan orang lain. Gitu ya. Sa'i misalkan berapa kali lempar jumroh, apa yang harus dilempar kan harus tahu ya. Gitu. Nah, teman-teman ini nih, yang 4 ini disebut dengan misi. Jadi intinya bahwa visi adalah tujuannya atau cita-cita, sedangkan misinya ini langkah-langkah atau kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai visi itu. Jadi visi tanpa sebuah misi hanyalah sebuah angan-angan atau hayalan. So, pada masa berangkat ke haji,
tapi nabung teu daftar teu cicing meureun hayalan eta teh nya. Hayalan. Atau sebaliknya, misi tanpa visi hanyalah sebuah kegabutan. Artinya kan kita melakukan sesuatu tapi tak ada tujuannya. Ini ada orang-orang yang gabut. Coba yang gabut ya, ketok-ketok meja, sok coba fungsinya naon, tujuannya naon? Enggak ada. Ini adalah jadi kelakuan tapi tidak ada tujuannya. Ini disebut dengan kegabutan bahasa sekarang ini. Nah, ini sekarang ciri-ciri visi sekolah yang baik ya teman-teman. Harus dipahami biar nanti kita ketika mereview ini jadi patokan. Yang pertama harus berpihak pada murid. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada visi sekolah itu mewujudkan sekolah yang baik. Tapi kan tidak langsung fokus ke murid. Kalau mewujudkan sekolah yang baik gampang lah. Dicat sekolahnya, ya kan? Laptopnya beli yang banyak. Tapi efeknya ke anak seperti apa? Belum tentu kan? Nah, ini tidak berpihak pada murid. Terus sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pendidikan nasional itu tujuannya itu adalah membentuk profil pelajaran Pancasila. Itu ya, tujuannya itu. Itu masuk ke visi Kemendikbud kalau tidak salah. Terukur dan spesifik harus terukur dong. Jadi harus ada ukurannya gitu. Kalau misalkan kita ingin berangkat ibadah haji, ukurannya sukses itu ketika sudah berhasil berangkat haji. Itu ada ukurannya. Dan spesifik, jangan terlalu melebar, jangan terlalu umum, harus fokus pada satu. Selanjutnya fleksibel dan tidak kaku. Ya, artinya fleksibel itu harus sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi, gitu. Jangan dipaksakan. Realistis. Nah, realistis sesuai dengan kenyataan ya, sesuai dengan keadaan kita. Misalkan saya nih, saya ingin visi saya itu ingin bisa mencapai langit ketujuh. Realistis tidak? Tidak mungkin. Saya pergi ke bulan pun belum tentu bisa. Apakah itu suatu visi? Betul visi, tapi tidak realistis. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Menarik dan kita tertata untuk meraihnya. Harus visinya itu harus bisa menggugah kita untuk meraihnya ya. Makanya bahasanya harus apa ya? Menarik lah gitu, harus bisa dipahami. Selanjutnya jelas dan mudah dipahami. Sederhana, tidak terlalu panjang. Ada visi itu yang panjang, bukan visi mungkin itu paragraf ya. Nah itu kan susah diingat. Sedangkan visi itu harus melekat di otak dan hati, itu harus bisa diingat. Nah tadi yang saya sudah jelaskan bahwa tujuan pendidikan ini adalah terciptanya pelajaran Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan sampai dengan berkebinekaan global. Bapak Ibu, kalau kita lihat yang di bawah ini, nah ini kotak ini ya, ini apa sih sebenarnya? Ini di bench siapa sih? Ingat nggak? Profil. Nah, ini. Jadi intinya tujuan pendidikan itu membentuk peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu fokusnya. Nah, ini harus jadi panduan kita ketika membuat visi nanti ya. Nah, tebak-tebakan dulu nih. Masih semangat kan? Oh, tes dulu kesemangatan ini. Semangat pagi. Semangat. Barabar nih. Ngopi dulu. Kita lanjut ke tebakan teman-teman. Gajah naon anu sukuna dua. Nah, ternyata gajah duduk, tetap kakinya tetap 4. Gajah naon anu sukuna dua. Oh, mungkin dari Pak P. Jawab, tidak ada yang tahu? Oke, gajah mana? Ingat kan? Nah, gajah mana kayak dua? Hayam naon anu sukuna dua? Nah, kenapa hayam buruk? Sukuna ge kabeh hayam dua. Nah, ini Bunia itu fokus ke sini ya. Jadi dia tidak ingin tertipu lagi. Akhirnya dia bilang hayam buruk. Padahal mah hayam ge kabeh sukuna dua. Jadi teman-teman, esensinya sebenarnya bukan tebak-tebakan ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali ke masa lalu. Ini tentang seseorang yang luar biasa, Gajah Mada. Kita kembali ke sana ya, walaupun kita tidak mengalami, kita menggunakan mesin waktu, kita terbang ke zaman Majapahit. Gajah Mada ini dia memiliki, kalau sekarang disebutnya viral. Apa sih yang viral dari dia? Dia ini memiliki sumpah yang dinamakan dengan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa sekarang dijadikan nama satelit Indonesia ya, satelit Palapa. Nah, di isi Sumpah Palapanya itu dia mengutarakan bahwa saya tidak akan pernah istirahat kalau saya belum bisa menyatukan Nusantara. Ini seperti itu. Walaupun memang di bahasa resminya ingin menguasai, tapi kan intinya kan menyatukan. Jangan dilihat menguasainya, kalau menguasainya kesana negatif ya. Jadi Gajah Mada ini memiliki visi untuk menyatukan Nusantara. Kalau dulu mungkin namanya sumpah, karena dulu mungkin belum ada kata visi.
Nah kalau sekarang ini sumpah itu mungkin disebutnya visi teman-teman. Nah Gajah Mada ini pati atau raja ya? Pati ya, rajanya Hayam Wuruk. Tadi kata bunyi Hayam Wuruk. Coba bayangkan, sebuah visi yang datang dari pati bukan raja loh ya, tapi visi itu bisa disetujui oleh raja, didukung oleh rakyatnya. Kenapa? Karena visinya itu sudah bisa menggetarkan hatinya, hati masyarakatnya, hati rajanya. Akhirnya didukung oleh semua orang dan akhirnya berhasil, terbukti, gitu kan? Nah kita pun sama teman-teman. Ketika kita membuat visi sekolah, jangan berharap misalkan ini harus kepala sekolah yang mengeluarkan, jangan. Bisa visi sekolah keluar dari bagian dengan backgroundnya bisnismen misalkan, bisa dari Pak Rahmat dengan backgroundnya seorang seniman, silakan bisa. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat visi, jangan suka-suka untuk mengeluarkan sarannya ya. Oke. Nah tadi ya Gajah Mada itu punya apa namanya, sumpah ya, sumpah palapa. Kalau dalam bahasa sekarang itu visi lah itu. Nah sekarang cara membuat visi teman-teman. Nah nanti kita kalau misalnya ini akan dipakai kalau misalkan visi kita sudah dirubah ya. Jadi ketika membuat visi ini kita harus menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Artinya apa? Pendekatan yang hanya melihat kekuatan, tidak boleh melihat kelemahan. Tidak boleh. Jadi kekuatan yang harus kita lihat, kelemahan singkirkan. Misalkan ada seorang kepala sekolah. Saya ini ya teman-teman, misalkan ya, saya ini jago senam. Wah, jago senam. Tapi saya kalau kekurangannya saya terlalu telat aja. Telat ke sekolah teh akhirnya telat wae. Ku kepala sekolah teh hayo dicarekan, ai Pak Amas udah telat wae teh. Enggak poe dicarekan. Iya Pak Amas. Ibu teh terus tiap hari teh datang, Pak Amas telat wae kunaon terus. Padahal saya punya kelebihan. Apa? Saya jago senam. Coba kalau ibu bisa melihat saya, oh Pak Amas jago senam. Udah ambil kekuatannya. Besok panggil, Pak Amas tolong tiap hari pimpin senam. Saya sebagai orang yang suka senam akan mendukung. Wah terima kasih Bu. Nah ini kan karena saya mengerjakan tugas yang memang saya suka, saya pasti totalitas dong. Nah misalkan datang pagi, oh saya besok harus pimpin senam. Datang pagi, akhirnya budak senam, saya juga tidak telat. Itu maksudnya ya. Jadi jangan lihat di kelemahan terus. Kalau kita kelemahannya dilihat terus, nanti intinya kekuatannya tidak akan muncul. Terus apakah inquiry itu? Inquiry apresiatif itu adalah pendekatan ya teman-teman untuk manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ada 3 yang harus kita garis bawahi teman-teman. Yang pertama manajemen perubahan. Artinya pendekatan inquiry apresiatif ini digunakan untuk merubah sesuatu ke arah yang lebih baik. Memanage perubahan. Selanjutnya kolaboratif. Kolaboratif ini artinya harus kerjasama, tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa kepala sekolah saja, tidak bisa bendahara saja, tidak bisa komite saja, harus bareng-bareng. Berbasis kekuatan ini tadi. Awas, kekuatan yang kita lihat, jangan kelemahannya. Selanjutnya, pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif. Nah, di sini percaya setiap guru nih dari keunikannya itu akan memiliki kekuatan sebenarnya. Walaupun kita belum tahu apa sih kekuatan dia, kelebihannya, tapi tetap pasti ada. Terus selanjutnya, nah ini. Ketika guru memiliki kekuatan, maka itu adalah suatu aset sekolah yang harus kita kembangkan. Gitu. Jangan biarkan. Makanya kita harus jeli, saling melihat kekurangan, kelebihan masing-masing ya, terutama melihat kelebihannya. Dan selanjutnya, kelemahan suatu sistem dalam organisasi tidak menjadi penghalang. Jadi nanti ketika menyusun visi tidak boleh memperhatikan kelemahan lagi teman-teman. Nah ilustrasi ini, ilustrasi ya, nanti ada pertanyaan. Di sini ada seorang kakek nih, dia tersesat di hutan, entah apa dia nampak hutan. Ternyata dia ketemu dengan harimau. Akhirnya dia masuk ke dalam gua. Nah, di dalam gua buntu teman-teman. Akhirnya dia bingung, keluar juga ada harimau. Nah, tetapi setelah dia buka mata lebar-lebar, dia menemukan 3 pintu, alhamdulillah. Nah, ada 1, 2, 3 pintu nih. Nah, tetapi ketika dibuka pintunya ini, yang pintu pertama ketika dibuka ada api yang berkobar-kobar. Artinya kan bisa membakar si kakek dong. Yang kedua ini ada danau yang bisa menenggelamkan si kakek. Yang ketiga ada ular yang bisa mematuk si kakek. Pertanyaannya, ke pintu mana si kakek harus datang, harus masuk agar dia selamat? Silahkan, terserah Bapak Ibu. Ada yang bisa? Pak Isan kemana Pak Isan? Boleh ya? Silahkan. Terserah Bapak Ibu, kemana aja sebutkan. Hanya 1 pintu apa tidak?
Ya silakan pokoknya. Pintu dua ini danau bisa mendengarkan si kakek. Pokoknya di sini ya. Gak apa-apa, silakan. Ada ya? Beri kemana? Kayaknya ke ular deh. Ke satu, ke api. Gak apa-apa dong, dia pilihan dia dong. Mungkin dia di dua. Soalnya si kakak bisa renang. Oke. Sudah ya, kita buka ya. Bapak Ibu, ternyata inilah. Tadi saya bilang, tolong lihat kekuatan. Lihat kekuatan, teman-teman. Saya balikan lagi. Lihat, si kakek punya kekuatan nggak? Dia bawa ember. Jadi seharusnya dia itu masuk pintu 2, ambil air, sepor. Nah, kenapa Bapak Ibu tidak melihat kekuatannya? Nah, tapi ketika Bapak Ibu melihat kekuatan, akhirnya bisa menjawab kan? Nah itu, jadi kalau kita sudah bisa melihat kekuatan teman kita dari sendiri, insya Allah masalah akan beres semuanya. Oke ya? Mantap. Ilustrasi lagi nih. Waduh, pemandangan. Jadi seperti ingin pinik ya. Anjir. Semester sekarang ya. Nah ini ada gunung. Ada gunung. Di sini ada seorang anak. Dia ingin mencapai gunung tersebut, mendaki ya. Artinya dia punya visi ingin mencapai gunung sana. Tapi dia tidak sendiri, dia berdua sama temannya. Kira-kira yang bisa mencapai gunung dan kembali lagi dengan selamat siapa itu? Yang mana yang bisa mencapai? Apakah dua-duanya bisa mencapai dengan selamat? Logikanya lihat dong. Itu tuh yang bawa ransel. Ini selamat ya? Ini? Kenapa? Ya sudah siap. Oke, pintar sekali. Ini sudah persiapan teman-teman. Kalau yang ini, lihat. Masa ke gunung seperti itu? Yang ada di portfolio nanti. Nah, kelaparan. Ya, yang susah ini pasti. Yang ini, gagal. Jadi intinya ketika kita ingin mencapai misi, harus persiapkan teman-teman. Nah, kekuatan kita kumpulkan, himpun kekuatan, gitu ya. Jangan sampai sembarangan, gitu. Nah, ini sekarang tahapan pembuatan visi sekolah. Ini juga nanti akan dipakai kalau misalkan kita harus berubah visi ya. Pertama kita harus merumuskan visi yang dicapai. Nah, setelah visinya sudah dibuat, kita buat prakarsa perubahan. Artinya prakarsa perubahan itu apa ya? Ide-ide untuk melakukan perubahan dalam mencapai visi ini. Nah ini nanti akan kita gali dengan penggunaan bagja. Kita gali potensinya dengan menggunakan bagja. Istilah baru lagi kan? Apa sih bagja? Kalau bagja itu bahasa apa sih? Bahasa Sunda ya, betul ya? Kalau artinya bahasa Indonesia apa bagja? Bahagia ya, bahagia itu bahagia. Ya, artinya ini ketika nanti kita membentuk sebuah visi, visinya itu harus bisa membahagiakan kita dan murid-murid kita. Terus dalam alurnya pun kita harus enjoy, harus bahagia. Bahagia ini singkatan BAGJA. B yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Nanti akan jelaskan ketika praktek ya. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Yang ketiganya gali mimpi. Nah, yang keempat jabarkan rencana. Yang terakhir adalah atur eksekusi. BAGJA. Jadi ini sekarang ya teman-teman. Oke. Contoh alur bagja. Ini nih. Teman-teman, kalau kita mencapai visi harus sesuai dengan kebutuhan. Harusnya gitu ya. Visi kita dibuat harus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada contoh, ada beberapa contoh, ada topik yang Bapak Ibu bisa pilih. Tolong harus sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada 2 topik ya. Yang sesuai, saya tawarkan ke ibu-ibu dulu deh. Visi kita yang mana nih? Yang harus tapi topiknya harus sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Yang sesuai, yang sesuai keinginan. Yang pertama mendapatkan lingkar pinggang ideal. Ibu-ibu, oke nggak? Yang kedua, mengembangkan pelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas. Wah ini rumit nih, betul rumit ya. Kayaknya lebih enak ini ya, karena sesuai dengan kenyataan, betul nggak? Maaf nih, bukan body shaming, bukan body ya. Sepakat kita ambil yang satu contohnya? Oke, sepakat. Karena oke. Bapak-bapak juga sama ya, lingkar-lingkarnya ideal dong. Baiklah. Kita sepakat ambil topik pertama. Oke. Nah, contoh alur bagiannya. Tadi yang pertama itu adalah B, buat pertanyaan utama. Karena kita ingin tadi mencapai lingkar pinggang ideal, maka pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan cara sehat. Itu. Jadi intinya pertanyaan utama itu apa yang harus saya lakukan? Visinya apapun, prakarsa perubahannya apapun, tetap apa yang harus saya lakukan, gitu kan? Betul nggak? Kemudian ingin lingkar pinggangnya ideal,
pertama harus jadi pertanyaan, apa yang saya lakukan? Gitu dong. Selanjutnya, ambil pelajaran. Di sini ada berbagai pertanyaan, teman-teman. Nah, pertanyaan terus ada tindakannya juga. Pertanyaannya, siapa orang yang pernah berhasil mencapai negara pinggang dia? Jadi Budian harus misalkan, maaf Budian terus ya. Oh ya. Budian harus mencari siapa ya orang yang sudah pernah nih. Buat apa? Buat mengambil pelajaran dari beliau. Kan nanti Budian nanya, kamu berhasil sih? Apa sih? Kamu makan apa sih? Gitu kan? Nah ini ambil pelajaran. Terus bagaimana dia mengatur menu makannya? Apakah dengan nasi merah? Apakah sehari hanya 2 kali atau bagaimana? Gitu. Terus aktivitas apa saja yang dilakukan? Apakah berolahraga atau apa? Nah ini nanti Budian bisa mencari orang yang ditemukan tadi ya, yang sudah berhasil. Terus situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha? Gitu. Ada nggak sih di lingkungan kita yang sudah mendukung usaha kita? Gitu? Misalkan suami Budian, apakah menyarankan enggak? Wah, berarti udah dukung ini situasinya udah kacau. Teman-teman juga kalimat terus ya. Terus keterampilan apa yang sudah saya kuasai? Misalkan Budian bisa melakukan, bisa nggak Budian melakukan? Nah, kalau misalkan bisa kan itu bisa ya, keterampilan melakukan buat melaksanakan. Terus tindakannya. Nah ini kan pertanyaannya. Nanti tindakannya kita harus mencari orang loh yang sudah berhasil menurunkan berat badan dengan mencapai tingkat dia. Gali mimpi. Nah kalau gali mimpi, bahasa intinya adalah menghayal. Jadi jangan naon ya Budian itu menghayal. Nanti apa kebiasaan-kebiasaan apa ya kalau saya sudah berhasil, gitu kan? Jadi menghayal. Kebiasaan apa? Nah yang bisa menjawab Budian sendiri ini. Nanti kebiasaan apa nih? Yang dilakukan, misalkan kalau sudah ramping akan menggunakan pakaian yang ketat. Yang pas. Karena ketika belum langsing memakai yang ketat itu kita akan terlihat simple. Terus yang kedua, bagaimana perasaan saya kalau saya sudah berhasil? Jadi bayangkan nanti kalau sudah berhasil apa ya perasaan saya? Oh bahagia. Nah, itu bisa gitu. Terus apa saja hal-hal baru yang bisa aku lakukan setelah memiliki lingkar pinggang ideal? Jadi setelah lingkar pinggang ideal, apa kebiasaan baru? Misalkan biasanya mengatur makan, tidak memakan goreng-gorengan, baru olahraga misalkan seminggu 2 kali. Terus apa hal atau sumber yang daya yang ada ketika kita mempertahankan lingkar pinggang ideal? Jadi kalau misalkan sudah berhasil, yang sulit itu mempertahankan loh Bapak Ibu. Kalau menurunkan gampang, mempertahankan sulit. Nah soalnya daya dukungnya, misalkan ketika Budian jalan-jalan sama suaminya, ayah warteg seret, si Budian makan dulu, jangan itu warteg, bahaya nanti kamu naik lagi. Nah itu kan daya dukung ya, jadi ada pengingat gitu. Iya. Nah ini ya. Terus tindakannya apa? Jadi yang nanti pertanyaan ini Bu jawab, setelah dijawab tempelkan di kamar mandi, wah semua tempel. Jadi ketika datang, wow ini motivasi saya. Di warteg juga boleh, warteg tempelkan pas masuk, oh jangan. Ini motivasi saya nih, gitu ya, boleh lah. Ya, pokoknya dibakar supaya kita ingat terus. Selanjutnya, jabarkan rencana. Nah, baru ini buat rencana. Apa langkah utama yang paling pertama dilakukan? Misalkan, saya harusnya kan mengurangi nasi dong, tapi saya tidak bisa mengurangi nasi langsung. Yang minimal kurangi goreng-gorengan gitu, ya. Terus usahakan makan itu kalau malam jangan jam 8 jam 9, tapi jam 6 sudah makan. Jadi hal utama yang paling dilakukan yang pertama kali. Terus berapa lama targetnya? Mau berapa bulan? Itu ada target. Jangan kemana weh, 1 runda jangan. Itu ada target. Ya, misalkan 3 bulan dan sebagainya. Terus apa tindakan yang mendukung usaha mencapai lingkar pinggang dia? Lihat teman-teman, ada dukungan teman-teman. Misalkan Budian ketika Budian mau makan sesuatu yang bisa menaikkan berat badan, kata Budian, jangan Budian. Nah, itu ada daya dukung ya dan sebagainya. Terus bagaimana mengukur kemajuannya? Nah, untuk mengukur kemajuan, siapkan. Misalkan siapkan apa ya? Nah, meteran, anu muter teh, tali ya. Meteran tali. Jadi itu caranya jadi tiap sakwe ukur gitu. Atau bisa juga dengan mengukurnya dengan menyiapkan 1 celana. Pakai ocan. Terserah, itu terserah apa itu. Terus bagaimana cara menyemangati usaha mencapai lingkar pinggang? Harus ada yang menyemangati. Contohnya, ibu beli nih baju yang ukurannya M. Terus ibu minggu depannya mau undangan atau bulan depan undangan. Pas undangan saya harus bisa memakai baju itu, gantung ke tadi kamar. Jadi pas datang, waduh, orang harus pakai baju itu kayak pas undangan, semangat dia tadi. Jadi menyemangati atau bisa dari teman-teman dan suami dan sebagainya. Selanjutnya, nah,
sudah menyusun rencana, kita atur eksekusinya. Rencana tersebut harus dijabarkan ke dalam aksi nyata. Siapa yang akan mengingatkan nanti? Jadi kudu aya mengingatkan ya. Jangan bisa Budian sendiri misalkan karena takutnya kecolongan. Lihat foto ya Budian itu kan udah bisa tahan tuh kalau udah tete ya. Nah, sudah mengingatkan. Terus siapa saja yang akan saya libatkan? Misalkan Budian itu ingin menentukan tempat ban itu dengan ikut dengan grup sepeda, grup goes. Berarti Budian melibatkan teman-teman di grup goes atau jumba boleh, senam dan sebagainya. Nah, kapan usaha mencapai rencana akan dilaksanakan? Harus ada jelas kapan mulainya. Ulah angke lah ya hayang, hari naik jangan. Gitu. Terus bagaimana pencatatan kemajuannya? Harus dicatat kemajuannya hari ini turunnya berapa senti. Terus siapa yang akan? Nah, nanti mungkin kita bisa gagal ya dalam melakukan sesuatu. Harus ada teman curhat supaya kita tidak stres. Misalkan setelah 1 bulan harusnya turun hilang 3 cm, ternyata tidak, malah naik. Nah, harus punya teman buat curhat ini, kenapa sih saya? Apa yang salah gitu ya. Nah, kita beranalogi teman-teman. Ini apa? Di mana ini? Jatiluhur. Ini Pak Isan yang menguasai. Teman-teman, di sini kita bisa melihat air yang sangat tenang. Ya, air sangat tenang. Padahal di ketenangan ini tertahan suatu energi. Kalau kita pernah belajar dulu SMP dan SMA, energi potensial. Energi potensial itu energi yang dimiliki oleh benda yang diam. Ini langit-langit ini memiliki energi potensial. Karena ketika dia sudah berubah jadi energi kinetik atau mekanik, dia jatuh, dia akan menghancurkan kepala Bapak Ibu mungkin. Nah, ini juga sama. Lihat, ini terkena. Tapi ketika dia sudah bergerak, kalau geraknya disalurkan di sini, yang bisa memutarkan turbin, airnya dibermanfaat, menghasilkan listrik. Tapi kalau dia tidak terarah, jebol, apa yang akan terjadi? Rumah Pak Isan Panggulana. Gitu ya. Nah, apa sih maksudnya? Bapak Ibu, saya yakin di Bapak Ibu tersimpan energi potensial yang luar biasa. Tersimpan kekuatan. Hanya saja mungkin Bapak Ibu belum bisa mengeluarkannya. Ada 2 kemungkinan. 1, emang belum tentu belum tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Atau tahu nih cara mengeluarkannya, tapi kayak sarana gitu ya. Bingung kudu ka mana mengeluarkannya. Nah, kita mulai dari sini ya. Sekarang kita akan mereview visi nanti. Tolong potensi-potensi yang ada di Bapak Ibu keluarkan. Nanti tolong berikan saran, kalau kritik saran-saran dan sebagainya. Siap ya? Oke. Nah, nanti ketika mereview visi harus fokus ke sini pertanyaannya. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Apakah sudah sesuai dengan kriteria visi yang baik? Tadi kan sudah dijelaskan sama saya. Apakah sudah menjadi pembeda dengan sekolah lain? Apakah visi sekolah sudah sesuai dengan cita-cita atau belum? Nah, ini patokannya ya. Nah, sekarang kita konsentrasi, kita buka visinya teman-teman. Nah, ini visi sekolah kita yang 3 tahun ke belakang. Wow, panjang sekali. Terwujudnya peserta didik yang memiliki karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, cinta kebersihan, dan berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Bisa dalam 2 kali baca hafal? Oke. Silakan. Nanti tolong Bapak Ibu perhatikan, tinjau kembali, ingat kembali tadi visi yang baik itu seperti apa, terus tadi pertanyaan pematiknya seperti apa, dan lihat ini visi kita yang 3 tahun ke belakang. Apakah ada saran dari Bapak Ibu? Silakan ajukan. Paramat. Apakah kalimat terlalu panjang itu sulit diingat gitu Pak? Oke, betul dengan tadi ya, yang sesuai dengan bahwa kalimat itu semua diingat. Iya. Bisa dicatat karena Pak. Kalimat visi terlalu panjang. Itu aja ditulis aja dulu Pak. Oke, betul, saya setuju. Saya juga kalau 10 kali baca belum hafal ini. Sementara kan visi itu sedikit ya. Oke, lanjut, ada lagi? Oh, Bu Sevi, kenapa Bu Sevi? Kata-kata mandiri, gotong royong, nasionalis, religius dan sebagainya pada visi tersebut sebaiknya diganti saja dengan profil pelajar Pancasila. Nasional, mandiri, gotong royong diganti dengan kata profil pelajar Pancasila. Oke, sebentar. Oke, paham, saya paham. Tadi ya sesuai dengan tujuan pendidikan ya, bahwa anak itu harus memiliki profil pelajar Pancasila. Yang tadi disebutkan sama Bu Silvi ini, mandiri gotong royong, ternyata ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang kenapa kata Bu Silvi tidak diganti saja dengan profil pelajar Pancasila? Kenapa harus panjang? Betul sekali, ini akan nyambung dengan tadi Pak Ahmad.
akan memperpendek ya. Oke, betul sekali. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu datang ke tukang dagang, Ibu punten meser kacang, meser toge, meser namanya daun sape, anu disepan, terus bumbuna ku kacang, dikecapan. Intinya orang teh beli naon eta teh? Lotek. Ya kan? Jadi jangan sebutkan satu-satu sudahnya. Lotek, ngerti si Ibu ge pasti dibere. Gedangna aya. Nah itu. Oh ya, oke. Paham. Terima kasih Bu Silvi. Ada yang lain? Tambahan, kalau Bu Silvi kan mulai dari mana tadi? Ini ya. Mandiri ya? Ya. Kalau saya itu religiusan juga sama, didadakan nasionalis udah ada. Oke. Karena kan sudah masuk ke Pancasila. Iya, yang pertama itu yang apa namanya? Bertakwa dan beriman kepada Allah. Oke. Thank you. Ada lagi? Bu Mea, kenapa? Ini ada kata terwujudnya. Terwujudnya itu katakan menghasilkannya lebih baik diganti menjadi menghasilkan. terwujudnya ganti menjadi menghasilkan. Oke, terwujudnya. Oke, saya paham. Jadi kalau terwujudnya masih kabur ya. Kalau menghasilkan jelas ya. Oke. Terwujudnya itu masih kabur lah, tidak spesifik. Tapi kalau misalnya sudah menghasilkan jelas ada hasilnya. Oke, terima kasih Bu Mela. Ada lagi? Pak, yang ini Pak, Apa? berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Dan kita berbicara tentang mungkin ya, Oke. pendapat saya kalau pelajaran itu udah masuk kalau menurut saya. Oh, jadi kalau kita sudah berbicara berprestasi, kalau anak sudah memiliki profil perjalanan bahasa, otomatis sudah berprestasi ya. Oke, kreatif. Ada yang kreatifnya itu ya. Oke, kita hilangkan. Oke, ada lagi mungkin? Sudah cukup? Wah, ternyata visi kita selama ini ternyata visi kita, oke, selama 3 tahun kita menggunakan visi yang panjang dan ternyata tidak sesuai dengan hati nurani kita ya. Oke, selanjutnya saran-saran tadi ya sudah bisa di ini ya, di Pak Isan bisa tolong dicatat. Udah bisa masuk sana. Oke. Nah, sekarang berarti tinggal ke tanggung jawab nih Bapak Ibu. Karena tadi dikritik, direvisi, berarti harus ada visi baru dong. Oke, harus ada visi baru. Kalau melihat tadi pertama, bisa langsung diketik di situ bisa. Kita langsung aja di sana ya. Di eksak dikeluarin dulu. Oke, di itunya dibuka. Langsung aja enggak di situ aja. Nah, itu langsung di itunya. Di situ aja diklik. Oke. Tadi yang pertama tulis dulu melaksanakan katanya. Menghasilkan ya. Berarti pertamanya menghasilkan. Bukan yang saran Pak, langsung ke visi, langsung ke visi. Saran Pak udah tadi kan. Yang ke visi langsung saya berikutnya. Nah, itu. Kalau saran udah disimpan ya. Jadi tinggal itu. Kalau masalah tadi ada yang melaksanakan ya. Melaksanakan. Terwujudnya dirubah jadi menghasilkan dulu. Menghasilkan. Tujuannya harus peserta didik dong. Nah, di sini kalau di istilah guru penggerak itu peserta didik itu bahasanya murid teman-teman. Kalau di sini kita apa ya? Peserta didik aja ya. Peserta didik aja. Karena murid itu bahasa Kerajaan Dewantara. Peserta didik. Tadi Bu Silvi harusnya sesuai dengan profil aja diganti. Terus Pak Wawan juga religius ganti profil. Terus Pak Isan akademik itu aja profil Pancasila. Panjangan. Oke. Berarti menghasilkan peserta didik yang memiliki Profil. karakter dulu ya. Karakter, profil pelajar Pancasila. Menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter, profil pelajar Pancasila. Udah kena semua itu udah. Kalau kita bicara anak harus pintar, kreatif dong udah. Anak itu harus memiliki jiwa nasionalisme, ada gotong royongnya. Anak harus baik sikapnya, ada bertakwa kepada Tuhan. Nah sekarang tinggal ambil kebijakan dong, ibu dong sebagai kepala sekolah. Ibu apakah sepakat misi kita seperti itu? Oke Bu? Oke. Teman-teman yang lain mana? Gampang ya? Saran Pak Rahmat sudah tertampung menjadi pendek ini. Ini dalam 2 kali baca juga tuh. Menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Terus Pak bagaimana caranya? Nanti kita jabarkan di visi ya, di misi. Oke. Nah sekarang tanggung jawab Bapak juga. Karena ini sudah dirubah, berarti alur bahagia yang tadi harus kita gunakan untuk membuat pakarsa perubahannya. Karena kalau visi dirubah, berarti harus ada kegiatan yang kita rubah, kita laksanakan.
Tidak bisa diam saja, sudah saja, jangan. Kita harus lanjut ke alur berikutnya. Pak Isan, tolong di slide berikutnya. Nah, ini prakarsa perubahan. Oke, dibuka lagi di situ aja udah. Nah, nanti kan sudah menemukan visi, artinya kita harus membuat suatu prakarsa perubahan atau langkah utama itu apa yang yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi tadi. Tadi kan intinya ingin menghasilkan anak didik, peserta didik yang memiliki karakter problem dan ya intinya menurut saya ya berarti kita harus merasakan kegiatan yang dapat mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Coba baca itu sih. Berarti mengembangkan kegiatan yang dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Ya, tadi tujuan kita ini ingin menghasilkan anak yang memiliki karakter profil, berarti kita harus melakukan suatu kegiatan yang nantinya dapat mengembangkan atau membentuk profil pelajar Pancasila. Ya, setuju ya? Oke, ini adalah prakarsa perubahannya yang harus kita lakukan. Nah, kita lanjut ke alur bagja. Coba Pak Isan buka. Nah, ini kalau misalkan masing-masing membuat, ini kan repot, soalnya ada 5 itu perlu waktu lama. Bagaimana kalau saya bagi tugas aja ya? Nah, ini yang buat pertanyaan, kita berurutan aja. Dari guru kelas 1 diskusi dengan guru kelas 2, oke ya? Bapak ya? Terus yang berikutnya Pak Isan, slide berikutnya. Di itu aja, di view lagi, di apa namanya? Nah, ini mungkin perlu waktu yang lama, nggak apa-apa. Pak Isan gimana? Nah, yang pertama buat pertanyaan ini Bunia sama Bumela ya, guru kelas 1 dan guru 2 duet. Kemudian ambil pelajaran, nggak apa-apa, guru kelas 3 sama kelas 4 sangkatan dengan Rendek. Oke. Yang ke gali mimpinya itu Pak Rahmat ya, guru kelas 5, bisa dilihat dengan Pak Dimas. Ini sudah CS soalnya. Sudah CS. Yang jabarkan rencana, saya ingin guru PA ya. Siap Bapak? Yang jabarkan rencana ya. Ya. Selanjutnya atur eksekusi. Atur eksekusinya saya minta Pak Isan aja lah OPS nih. Nggak apa ya? Berapa menit perlunya? 10 menit, teman. 5 menit. Ya nuntut ya, kalau udah beres langsung disampaikan gitu aja. Silakan dari nanti saya pandu ya. Boleh bertanya. Pokoknya panduannya tadi seperti tadi Bapak saya kembalikan ke apa ya? Yang tadi itu, nah ini nih, Bunia lihat, paling gampang ini apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan, tadi kan ada Pak Sekolah mengembangkan kegiatan untuk mewujudkan atau membentuk karakter profil Pancasila. Berarti ujung-ujungnya harus itu pasti sama semuanya, karena juga sama lihat, ujungnya pasti sama tuh, lingkap pinggang. Jadi Bapak Ibu tinggal membuat ini. Kita menggunakan ATM saja. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Amati yang sudah ada, tiru, dan modifikasi. ATM. Ada kesulitan di mana jabaran itu teh perencanaan contohnya? Yang ke sebentar. Nah, jadi apa langkah yang paling pertama harus dilakukan, Bapak? Nanti lebar kerjanya Pak Wan ada di kelima. 5 menit cukup ya? Apakah pertanyaan ini perlu semuanya? Ya kalau misalkan tidak perlu jangan. Atau Pak saya perlu tambah saja. Yang penting sesuai ini nih, aturan ini ya. Boleh lihat yang eksekusi Pak? Yang apa? Asia. Ini. Nah ini mah lebih ke langsung ke pelaksanaan nanti ya. Siapa yang akan memantau, yang mengarahkan siapa, terus kapan nih? Udah langsung ke teknis pelaksanaan. DCS nih, biasanya pas belajar. Jabarkan rencana buat rencana. Kalau gali mimpi ini berhayal, nah ini silakan Bapak Ibu bisa dihayalkan.
Kayaknya kalau yang sudah ada bisa langsung deh ya. Langsung mulai satu-satu, mungkin Budia udah dapat satu atau pesan ke balik itu aja ke yang titik-titik tadi. Kayaknya gampang deh ambil itu. Pertanyaannya kalau Langsung aja di kasih cuma pesan. Di atas. Buat pertanyaan pertama. Kalau kata-kata belakangnya pasti sama sesuai dengan prakasi perubahan ya. Pasti sama. Karena juga di soal cepat, tentunya cepat. Apa yang harus kami lakukan? Oke. Kami ya, berarti kamu itu karena kita ya. Oke, tadi contohnya saya. Oke, berarti Ibu keren. Sudah bisa membedakan saya dengan kamu. Kami. Yang dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Oke. Atau begini saja dulu ya, takutnya waktunya lama. Bapak Ibu satu aja dulu pertanyaannya. Jadi dari ini misalkan Budian nanti setelah ini kita kembangkan bareng-bareng. Budian misalkan ambil satu aja dulu yang pertama di situnya yang sudah aja dulu. Bahwa juga misalkan kalau misalkan ada 5 berapa satu aja dulu gitu. Yang penting saya ingin tahu Bapak Ibu paham tidak? Itu aja sebenarnya. Paham tidak? Gitu ya. Nah, itu tindakannya apa? Tindakannya apa, Bu? Tindakannya. Mengajak kepala sekolah dan rekan kerja. Buat apa ini? Tadi kan pertanyaan. Untuk bertukar pikiran terkait pentingnya. Untuk tadi kan pertanyaannya apa yang harus saya lakukan untuk Pentingnya mengembangkan kegiatan yang dapat membentuk. Oh, jadi intinya kita berdiskusi dulu ya. Oke. Pelajar Pancasila. Oke. Masuk akal. Oke, sekarang tugas Bunia sama Bu Mela sudah ya. Selanjutnya yang ke ambil pelajaran, Pak Isan. Siapa? Udah dapat berapa? 5, udah 6. 1. Kalau lagi sampai belum 12 nih. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting ada kemajuan, ada progres. Yang penting paham kan? Apa, Bu? Apakah orang yang pernah mengembangkan Oke, sesuatu yang sudah fisik. kegiatan yang dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Kemudian kita berefleksi dulu ya. Kemudian Bu Silvi, kalau ke manusia itu apakah atau siapakah baiknya? Siapakah? Diganti pesan siapakah? Nggak apa-apa. Kan tadi kita ATM ya, amati tidak mungkin Ibu melihatnya ke pertanyaan berikutnya. Nggak apa-apa. Learning by doing, ya. Jadi belajar sambil melakukan. Oke, tindakannya apa, Bu? Tindakan mencari orang. Oke. Betul, atau betul. sekolah yang sudah berhasil. Oke. Mengembangkan kegiatan yang dapat Di Kompas aja itu pasti sama, Pak Isan. Yang belakangnya. yang dapat ya, Pasti sama. membentuk Karena, karakter profil pelajar nah, Pancasila. pasti sama. Karena tadi juga sama di contohnya. Oke. Jadi ini siapa ya? Jadi mencari siapa yang sudah berhasil. Nanti soalnya kita akan mengambil pelajaran. Oke. Lanjut yang berapa itu? Kali mimpi bagian siapa ya? Rahmat. Rahmat. Oke, nggak apa-apa. Seniman itu harus bisa berimajinasi. Sama baru satu juga. Kebiasaan. Tidak apa-apa. Kebiasaan dari yang baru membayangkan terjadi. Kebiasaan.
baru yang dibayangkan. Kebiasaan baru yang dibayangkan. Udah kebaca. Bilangkan Terjadi jika sudah berhasil mengembangkan kegiatan. Nah itu dia kupas aja yang terakhir. Sudah berhasil mengembangkan. Di sini kita sudah berangan-angan ya, kita sudah apa ya? Sudah berangan-angan, sudah membayangkan kalau sudah berhasil kebiasaan baru apa yang kita laksanakan di sekolah kita. Ada tindakannya apa Pak? Tidak membuat gambaran sama kayak tadi ya. Nanti ditempel pasti. Itu ditempel. narasi saat setelah berhasil mengembangkan kegiatan yang dapat membentuk karakter profil. Oke. Membentuk karakter profil pelanggan penghasilan. Nah tadi kan kalau misalkan yang menurunkan berat badan ditempel di kamar, kalau ini kita nanti narasi ini kita tempel di kantor, tempel di ruang kelas masing-masing buat jadi penyemangat kita. Oke. Sudah dulu satu aja dulu Pak Ahmad, nah tidak. Sekarang ke jembatan sana siapa tadi? Isa. Oh Pawan. Satu aja Pawan, udah sudah berhasil belum? Sudah. Oke. Belum ya. Sudah. Silakan. Siap mendengarkan. Siapa? Siap mencatat. Siap. Apa langkah pertama? Yang akan dilakukan. Oke, betul kan? Langkah pertama. Untuk mengembang. Google-nya Pawan. Fasih sekali nih. Oh Google datar ya, datar gitu. Kegiatan yang dapat membentuk karakter. Sama kesana profil pelajar Pancasila. Oke, tindakan. Pakai tanda tanya Pak. Makasih. Ya benar. Awal jangan sampai salah ini. Moderator kita kalau bahasa Indonesia nanti protes. Tindakannya. Udah satu aja dulu nanti kita lanjut ke promosi. Membuat gambaran narasi. Nah, sama ya? Ada N gitu narasi. Bukan T. Udah pakai T. Nah, Pak Ustadz ini bercanda terus. Saat setelah berhasil, saat bangsaan. Pakai tajwid. Saat setelah berhasil mengembangkan kegiatan yang dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Satu saja Dulu ya. Oke, baik, saya lanjut nih yang terakhir. Atur eksekusi ini yang intinya di sini nih. Bisa begini ya. Orang lain beres jangan. Bisa belum dimengerti. Tapi udah ada gambaran tadi 3 HTM saja dari yang tadi. Ya, dia dong. Boleh dibaca aja Pak. Ya. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan, mengembangkan kegiatan yang dapat membentuk karakter profil. Oke. Siapa yang dapat mengarahkan? Oke. Tuh. Ya, nanti ke bawahnya pasti nanti ke bawahnya kapan kan pasti yang seperti itu. Enggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu sudah paham dulu alurnya seperti itu. Diketik dong. Diketik dong. Udah capek ya? Oke, ternyata alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah bisa memahami lah bagaimana cara pembuatan menggali potensi untuk mewujudkan prakarsa perubahan dan nantinya untuk mencapai visi kita. Mantap. Nah inilah saya yakin dari tadi bahwa ibu itu bagaikan air di waduk Jatiluhur. Diam tapi sebenarnya dia punya potensi yang luar biasa.
Ya dia menganjurkan. Nah nanti ibu kepala sekolah mungkin harus bisa mengarahkan ya, dari potensialnya jangan sampai merusak, tapi harus diarahkan. Kita harus sama-sama peka teman-teman. Seorang petinju kan sebenarnya dia buat apa sih pelatih, dan dia udah hebat. Dan saya yakin kalau pelatihnya tarung dengan petinjunya kalah pelatihnya. Tapi dia itu bukan itu maksudnya, tapi dia itu untuk bisa butuh seorang untuk mencari kekuatannya itu apa sama kelemahannya. Gitu. Bapak Ibu juga kan punya kepala tangan nih, ini punya wadah potensial kok. Ini bisa dipakai bermanfaat atau tidak. Kalau misalkan ini digerakkan, ini bisa memukul orang, dan ini bisa bermanfaat kalau waktunya tepat. Misalkan kita dibegal, Anis ya, kita bisa gunakan nih kepala tangan untuk menunjuk begal, itu bermanfaat. Tapi kalau kepala tangan kita ini digunakan untuk berantem, kan juga tidak baik. Jadi energi potensial itu harus disalurkan dengan baik. Oke, bisa sudah ya? Alhamdulillah. Di itu dulu, di apa? Di slide dulu. Jangan sampai tangan dipakai ke RT. Gila nih. Nanti itu kita bahas. Nanti itu bahas. Nah, teman-teman, tadi kan visinya sudah, prakasa perubahannya sudah, terus sudah digali melalui alur bagja. Nah, kita sekarang harus menentukan program sekolah apa yang harus ada di kita untuk mendukung visi tersebut, gitu ya. Misalnya dikembalikan ke apa namanya? Jangan itu diketik nanti. Saya yakin nih potensi-potensi ada di keluar ide-ide. Kan tadi Bapak Ibu punya kekuatan masing-masing loh. Dari bisnismennya, dari atletnya. Silakan Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan. Menurut Ibu program apa yang harus ada di sekolah kita untuk mendukung visi yang tadi ada dari guru olahraga. Jangan-jangan ingin melengkapi sarana olahraga nih. Jangan ingin buat lapangan bola gitu. Sulit. Silakan ya. Menurut saya program kegiatan yang itu menciptakan ekstrakurikuler yang mengakomodir bakat dan minat siswa. Mengadakan ekstrakurikuler yang dapat mengakomodir, artinya merangkul semua bakat dan minat. Oke, baik. Paham ya? Jadi intinya pada maksud ingin ada ekstrakurikuler yang ekstrakurikuler itu bisa menampung semua bakat dan minat anak. Oke, di kita kalau tidak salah baru ada berapa ya? 3 maksudnya pramuka, terus silat sudah ada. Oke. Terima kasih. Betul. Karena tadi kan harus berpihak pada murid ya. Jadi murid itu harus bakat dan minatnya kita tampung, kita akomodir. Oke, ada lagi? Siapa? Silakan jangan langsung-langsung kan. Kawan mungkin ada? Ada Pak. Ada. Oh, ada. Apa kawan? Terserah, bebas. Jangan-jangan ingin kita pergi ke Tasik. Kita mungkin. Orang bicara boleh. Jangan pundungan gitu. Kita kan suka ada aturan perbuk itu tentang pembiasaan menyisihkan diri. Oke. Pembiasaan itu harus diterapkan di sekolah. Oke. Peserta didik. Oke. Pembiasaan sekolah. Kalau tadi ekskul. Seperti hari Jumat menyisihkan diri. Oke. Jadi pembiasaan bisa. Itu kan membiasakan nanti ke profil pelajaran Pancasila. Betul sekali, Bos. Satu ketuhanan yang maha esa. Tidak, gitu kan? Oke. Bisa dipahami. Sangat bagus. Jadi pembiasaan yang meningkatkan karakter profil Pancasila. Menyisihkan diri itu. Oke, ya, bagus. Lanjut ada lagi? Mungkin? Bu Silvi, waduh, orang Bogor. Silakan orang Bogor. Ada apa? Bagaimana menurut Bu Silvi sudah? Melakukan kegiatan Kolaborasi terus? Dalam melaksanakan kegiatan proyek penataan profil pelajar. Wow, ini guru kelas 4. Mentang-mentang sudah pakai kurikulum merdeka. Berbicaranya tentang penguatan profil pelajar. Melakukan kegiatan kolaborasi dalam melaksanakan kegiatan profil pelajar. Oke, saya tangkap dulu maksudnya. Jadi ketika melaksanakan P5 ini kita harus bekerja dengan orang lain gitu ya, dengan guru lain, mungkin bisa dengan orang tua, betul ya? Oke. Wah, ini perlu rencana yang matang nih. Perlu rapat komite juga nih. Gak apa-apa, gak masalah. Ini kan program itu. Ada lagi mungkin? Apa UPA? In-house training peningkatan kompetensi guru, Pak. Oke, jadi mengadakan diklat ya. Jadi di sekolah kita tuh harus
Katanya gurunya ingin profesional, katanya gurunya ingin hebat, tapi kok sekolah tidak mengadakan diklat. KKG pun di kecamatan misalkan tidak ada. Oke, makasih Pak Isan, silakan. Udah. IHT peningkatan kompetensi guru. Nanti berarti kita susun dulu sesuai kebutuhan ya. Nanti misalkan kalau sebulan sekali kebanyakan ya, karena akan menguras energi bos nih. Tadi kata Bapak katanya nggak ada IHT, ada FGD. Nah, paling kita rubah ke FGD juga om. Apa? Awas. Awas lagi dong. Ternyata apa yang Bapak ucapkan sudah ini ya, terap ya. Alhamdulillah nih. Ini maksud ya. Saya sendiri sudah tidak ingat, tapi bawaan. Jadi FGD ya, FGD. Jadi aja FGD Pak, FGD. Jadi lebih ke FGD aja. Lebih ke fokus FGD. Lagi mungkin cukup ya? Ada lagi? Ada apa gue? Wah, jangan-jangan ini harus ada S10 menjahit. Studi banding gitu kan. Oh, ini Oke. Tadi di alur kan kita harus mencari siapa atau sekolah siapa yang sudah berhasil kan? Betul, salah satunya studi banding. Hebat, kepikiran ke sana. Saya tidak. Ke Pangandaran tadi bandingnya. Ada sekolah baik nggak di Pangandaran? Ke Yogyakarta. Wah, nanti ke Parangtritis berarti istilah. Oke, Yogyakarta. Oke, nama apa kita anggarkan nanti. Kita anggarkan. Ini apa ya? Programnya ini berat-berat lumayan ya. Tapi kalau ini bagus menurut saya, studi banding oke. Lagi panis penambahan Ya, apa lagi? sarana dan prasarana yang kurang lengkap, Pak. Oh, betul. Oke, sarpras, sarpras. Jadi nanti akan berhubungan dengan bos juga ya. Oke, sip, bagus. Ya bagaimana kita bisa mengembangkan sekolah kalau misalkan sarananya nggak ada, betul tidak? Oke, ya betul sekali. Cukup aja. Jangan banyak-banyak atau nanti ada lagi. Menjalin kerjasama ya dengan pihak lain di luar sekolah. Oke, tadi hampir mirip dengan ini ya. Kalau ini kolaboratif dalam P5, kalau ini oke. Nah itu. Kita juga udah. Betul. Oke, dicatat Pak Isan. Boleh catat. Oh, ini jadi kerjasama betul. Oke. Dengan puskesmas, Kapolsek juga bisa ya. Tergantung kegiatannya kan? Oke, dengan MUI juga boleh. Oke. Ini juga kita bisa menjadi kerjasama untuk mendapatkan dana, boleh nggak ya? Kerjasama dengan pihak lain, tapi untuk mendapatkan dana gitu boleh ya? Untuk mendukung program-program di atas nih, misalkan studi banding nih, kita carilah donatur. Itu salah nggak sih sebenarnya? Betul ya? Yang penting kan tidak ada ikatan apa-apa ya. Bisa aja ke PJT kan ring berapa? Oke, betul ke PJT. Ring 3 bisa keluar ring utama. Ya masuk ke wirausaha tadinya. Bisa. Oke. Cocok ya? Oke, di itu lagi pesan. Di apa nih? Biola. Oh. Ini ternyata hasil revisi kita, banyak PR yang harus kita kerjakan teman-teman. Ini luar biasa ini, perlu kita pikirkan nanti ya. Kita eksekusi, tapi ini bagus sekali dan ini nanti dengan kepala sekolah akan berhubung lagi mana yang lebih utama dulu nih, kan? Karena kan ini berhubungan dengan pembiayaan juga. Oke. Lanjut ya, alhamdulillah terima kasih teman-teman nih. Nah, ini selanjutnya sebentar lagi kita ke tahap akhir. Saya ini bukan mengajarkan Bapak Ibu ya, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan ingin berbagi pemahaman juga dengan Bapak Ibu. Nah, di sini seperti apakah sosok guru yang dibutuhkan murid kita saat ini? Ini ada gambar ini, gambar hasil saya Bapak Ibu. Ini yang gambar saya. Pertama, ini di atas ciri khas apa ini? Cetok, petani ya. Artinya guru itu harus bisa seperti petani, teman-teman. Coba bayangkan petani ketika dia menanam padi, dia dengan sepenuh hati merawatnya, memberikan pupuk yang baik. Kalau misalkan ada hama, kita buang hamanya dengan susah payah supaya dia tumbuh. Nah, begitupun kita sebagai guru, kita seperti petani. Anak-anak kita ini harus tumbuh sesuai dengan kodrat diri dan kodrat alam serta zamannya. Kita ini tidak bisa mengarahkan anak itu sesuai dengan keinginan kita. Harus sesuai dengan kodrat diri dia. Karena setiap anak itu unik ya. Di dunia itu ada, maaf saya menyebut nama, siapa dunia yang unik itu? Farhan ya. Farhan itu walaupun kita tidak tahu sebenarnya dia itu berbulan dosa atau tidak, tapi sebenarnya bahasa ininya unik ya, itu unik gitu. Dia tidak bisa diam gitu ya.
Nah itu pasti ada sesuatu yang harus kita gali. Nah guru harus tahu seperti itu ya. Nah ini kita seperti petani bisa menumbuhkan anak sesuai dengan kodratnya. Kan kita juga tidak bisa, misalkan kita menanam jagung, misalkan jagungnya itu jagung yang apa ya, yang modelnya apa ya, kalau jenis jagung apa ya, jagung hibrida misalkan. Kita tidak bisa jagung hibrida ini harus tumbuh menjadi jagung apa gitu, tidak bisa ya, tetap aja tumbuhnya jagung hibrida, cuman bisa tidak subur, bisa tidak dia baik tumbuhnya gitu. Nah kita yang merawat. Selanjutnya ini dia memakai baju, waduh, tentara ini identik dengan kedisiplinan. Nah kita juga sama, artinya kita harus bisa memberikan kedisiplinan yang positif kepada anak ya. Disiplin mengerti, kalau dalam istilah pramuka itu disiplin mengerti. Jadi disiplinnya itu bukan karena paksa, tapi karena mereka itu sudah paham bahwa disiplin itu penting. Ini dia memegang apa ini? Biasanya membawa gulungan kertas ini arsitek. Nah kita juga sama sebagai guru harus bisa membangun apa yang ada yang menjadi potensi anak. Ini apa ini? Membawa apa ini? Senjata. Apa? Ini dia membawa kuas. Ini Pak Rahmat nih belukis. Nah, artinya kita harus bisa memoles. Memoles itu apa ya? Ada kelebihan anak sudah muncul, kita variasi, kita poles agar mereka itu lebih baik lagi. Kan seniman seperti itu ya, indah gitu. Terus di sini dia di lehernya ada apa ini? Kelihatan nggak? Ini namanya itu apa ya yang ke telinga itu? Stetoskop. Stetoskop. Ya itulah itu ya, untuk memberikan tentang jantung nih. Nah ini guru juga bisa menjadi dokter. Kenapa? Maksudnya anak itu banyak masalah Bapak Ibu. Kita harus bisa menjadi apa ya? Duh, bukan berarti dokter itu kan dokter psikiater bisa ya. Ada punya masalah kita bisa menenangkan. Itu salah satu tugas kita sebagai dokter. Nah, psikolog. Ini ke bawahnya apa nih? Sepak bola. Ya kita juga sama sebagai guru harus bisa. Minimal walaupun tidak disebutnya bukan sepak bolanya ya. Artinya kita bisa memahami karena suatu saat mungkin Pak Dimas tidak ada, maka kita guru kelas juga bisa lebih paham tentang olahraga seperti itu ya. Nah kita seperti ini katanya, mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah kan kita belajar. Sudah berhasil, berakhir teman-teman. Nah di sini ada kata-kata sedikit dari saya ya. Nah sekarang mari kita perkuat kebersamaan untuk mencapai visi yang sudah kita buat bersama. Tadi kan kita sudah buat visi. Ayo kita bersama-sama kuatkan kebersamaan kita untuk mencapai visi tersebut. Saya adalah SDN 2 Kota Manah. Bapak dan Ibu adalah SDN 2 Kota Manah. Kami adalah atau kita adalah SDN 2 Kota Manah. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak Mas, saya minta sekali lagi tepuk tangan. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, ternyata out of the box. Kita tahu istilah out of the box. Di luar apa yang saya pikirkan. Ternyata memang sangat luar biasa ya. Nah inilah salah satu contoh perjalanan CGP. Terlepas ini visinya nanti dipakai atau tidak. Tapi kalau diskusinya sudah jadi, ini berarti visinya harus itu. Jadi saya hanya menguatkan beberapa hal. Tapi sebelumnya saya sesuai pernah janji sih sama CGP kalau puisinya dibaca sendiri, ya kasihan ya. Wah, sedih nih. Mudah-mudahan kacana Pak Mas. Wah, gimana dong teman-teman? Itu penyok. Nah, dalam sebuah terima kasih Pak, terima kasih. Nun ya, baca ya Mas. Oke, siap. Janji sih, ya. Tapi nanti kalau di dalam pembelajaran ada hal-hal yang tidak baik juga kalau setiap pembelajaran ya. Pada momen-momen tertentu saja. Ya, kadang-kadang kita juga ini kembali lagi iklan mas dengan kadang-kadang kan anak kelas 5 beda ya Pak ya.
luar biasa, berarti cek anak dulu aja, berarti saya tidak luar biasa. Kamu hebat, berarti tidak hebat. Hati-hati menggunakan kata-kata. Nah seperti tadi ini nih, saya adalah SD2, Bapak dan Ibu adalah itu. Dalam ilmu bahasa itu adalah ilmu semantik, ilmu mantik. Dalam bahasa Indonesia ilmunya semantik, pemaknaan kata. Dua kalimat menjadi satu kesimpulan, pengambil kesimpulan, penarikan kesimpulan. Nah, kembali lagi dengan tadi ya, buku itu pada saat saya kuliah kemarin 2019 awal semester pertama, ya, karena saya juga malu ngajar puisi tapi tidak bisa menulis puisi. Gitu. Ada dorongan, buat tekanan, ada dorongan motivasi. Ketika saya masuk di Purbasari, terus itu MGMP, berarti kan harus menjadi teladan. Ya, ketika ada permasalahan, misalnya paling susah itu pengajaran sastra, ya, puisi. Coba, ya. Prosesnya juga lama juga Pak Amas. Ya, karena kan saya harus konsultasi dengan ahlinya. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan memaksakan puisi siswa harus seperti penyair, karena itu mah siswa bukan penyair. Termasuk kita juga puisinya guru bukan puisinya penyair. Ya, kembalikan kepada filosofinya, diajar antara tidak bisa jagung hibrida menjadi jagung manis. Ya, tapi jagung hibrida harus yang jagung berkualitas hibridanya. Kalau jagung manis harus jagung manis yang berkualitas. Tuh, ya tugas guru untuk merawat dan menjaganya menghasilkan kualitas. Gitu. Nah, untuk penguatan visi dan fisik ya, Pak Mas, itu sudah bagus kalau memang itu sudah disepakati kepakat. Tinggal ditindaklanjuti tadi ke misi. Kan tadi profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Apa saja beriman, bernalar, berkreatif, bergotong royong dan kebinekaan. Itu dijabarkan di dalam misi. Misalnya untuk profilnya itu apa? Untuk ketakwaan, menjalankan. Berarti kegiatan keagamaan Pak Ustaz, menjalankannya. Atau pengen lebih luas lagi, misalnya pembelajaran yang arahnya ke profil. Nah, baru ke tujuan. Tadi kan keinginannya banyak nih. Berarti tujuannya tahun pertama apa, tahun kedua apa, ketiga apa. Karena tujuan itu langsung ke program. Itu sudah, ya kan namanya visi kan gambaran ideal menurut kita, bukan menurut dinas. Ya, menurut sekolah kita. Yang membuatnya kan inspirasi dari Bapak Ibu guru. Berarti yang menjalankannya pun harus Bapak Ibu guru. Gitu. Misalkan sekolah ini sekolah model kan sama Pak. Model apapun. Oh, jadi berbasis model tenang. Segala model. Tidak apa-apa, karena kan visi sudah kita sepakati. Tinggal nanti ada revisi lagi atau tidak, tinggal dijabarkan untuk mencapai visi. Visi itu ada misi. Misi adalah tujuan dengan program yang perlu dilaksanakan. Ya. Saya contoh tadi profil itu beriman, bertakwa, berarti kegiatan keagamaan. Bernalar kritis, berarti nanti pembelajarannya Pak. Itu ke pembelajarannya. Semua juga sebetulnya pembelajaran gitu. Cuma titik beratnya di pembelajaran. Kalau keagamaan kan bisa aja ekskul ada. Ya, kalau bermakna kritis mungkin kalau belum merdeka itu kan sudah ada proyek penguatan proyek pelajar profil pelajar Pancasila dengan istilah P5. Mau ngadamu P5 Bapak Ibu itu ya. Jangan sampai ada yang ada P5. Itu takutnya ditanya oleh warga, gitu, oleh masyarakat. P5. Karena ketika masuk kita kan visinya itu Pak, Mas, profil pelajar Pancasila. Ada belajar Pancasila apa? Ya, itu. Jangan sampai Bapak Ibu ya visi misi kita tidak tahu seperti wilayah pengawasan. Tapi sama rumah masuk Pak. Visi sekolah apa? Ayo di Payung. Di Payung. Kayak kenapa sih? Karena terlalu panjang ya. Padahal visi itu tidak perlu panjang.
Ya kita lihat saja visinya Jawa Barat, apakah Jawa Barat juara, kabupaten karakter kan gitu kan, seperti itu. Saya kira kan kayak Jabar juara kan bukan kata-kata Jabar juara, itu pemikiran para ahli. Ya seperti sekolah, para ahli ya inspirasi dari Bapak Ibu. Saya tidak bisa intervensi, Bu, hanya bisa mengingatkan. Itu nanti dijabarkan di misi, dijabarkan di tujuan dan program apa saja. Dan tujuan kan 4 tahun, ada yang 1 tahun dan 4 tahun. Itu Bapak Ibu saya kira ya. Nah tadi ada apa tentang bagja ya, itu kan Bapak Ibu divisi, nanti Bapak Ibu setiap kegiatan ada bagja itu gunakan, karena jangan dilihat bahwa IA ini pendekatan IA itu di dunia pendidikan, bukan, itu di dunia perusahaan juga. Perusahaan-perusahaan besar yang sukses FB HP itu menggunakan pendekatan IA dengan cara, kalau IHT kan kita harus menggunakan instruktur kan, yang instruktur yang resmi kayak TDBA kan sudah punya instrukturnya. Kalau saya IHT TDBA berarti itu kan tinggal menggunakan instrukturnya yang kabupaten punya gitu. Kalau tidak ada ya, kalau dana tidak ada kenapa tidak, tetap saja laksanakan misalkan dengan FGD gitu. Ya lebih praktis, jadi lebih terfokus. Yang misalnya TDBA yang terlibat 5 orang, yang 5 orang ini yang fokus diskusinya nanti disampaikan ke forum yang lebih besar. Itu FGD itu tidak selalu banyak Pak, 2an di FGD. Saya untuk bos ke sekolah dengan bendahara dulu kan, FGD nanti ditambah dengan para kalau di SMP itu para wakil, nanti lebih luas lagi. Jadi teratur ini. Dari mulai kecil dulu ya Pak, jadi ke hal yang besar. Saya sudah menggunakan istilah-istilah FGD dengan bagja. Saya praktikkan karena ilmu yang sudah dapat harus diamalkan, diimplementasikan supaya bermanfaat. Ya, termasuk salah satunya kesepakatan kelas. Ya, alhamdulillah untuk yang kelas 7 karena mereka belajar kurikulumnya sudah. Nah, ternyata enakin gitu anak teh, ada kebebasan gitu ya. Jadi saya kesiangan harus membersih sampah di depan kelas. Jadi kesiangan itu membersih sampah. Kenapa kesiangan? Sudah Bu, Pak sudah membersih sampah ya sudah, jangan dimarahi. Sudah konsekuensinya itu hukumannya. Kalau bahasa kasarnya hukuman. Padahal itu bukan hukuman sekarang, itu konsekuensi, nggak usah kamu dihukum. Biarkan mereka berpendapat kayak kesepakatan kelas. Bagaimana sih yang kamu impikan? Pasti yang di kepala anak ayat-ayat ASEAN. Ya udah biarkan aja. Biarkan saja. Pada yang ada kipasnya, ada yang bisa ada tempat tidurnya, boleh nggak apa-apa silakan. Karena nanti ada urutannya ya, buat pertanyaan, gali mimpi, atau rencana. Kan dia nanti siapa yang bisa AC, nyumbang AC kan nggak ada, itu kan nggak ada kan? Nggak ada Pak, ya udah dicoret. Kan tidak menyalahkan siswa kan? Kamu mau AC enggak kan? Udah biarkan aja tulis. Kan dia nanti yang mencoret sendiri. Itu Bapak Ibu. Salah satunya dengan langkah bagja ini. Ya. Kalau IHT kan kita modalnya gede. Kecuali yang memang kolosal sifatnya itu harus IHT. Misalnya KOSP itu. Nah Bapak Ibu saya kira sangat-sangat sudah saya apresiasi sangat dari awal ya, pikiran saya sudah Bapak Ibu Bapak Ibu dulu apa yang saya pikirkan gitu. Ya ternyata lebih dari apa yang saya pikirkan. Gitu. Semoga Bapak Ibu visi yang sudah disepakati dapat dilaksanakan secara konsisten ke depannya dalam rangka melayani siswa, berpihak kepada murid, ya, terus ikut dalam perubahan paradigma pembelajaran, ya, terutama dalam pemimpin pembelajaran di kelas, ya. Dengan perubahan visi itu
berarti ada hal-hal yang berubah juga kebiasaan. Ya. Salah satu contohnya tadi saya kasih yang itu murid gimana? Ya kita sepakati apa dari keyakinan di sini nanti kan muncul keyakinan sekolah Pak Mas. Ya apa keyakinan sekolah? Ya tata tertib sekolah global. Apa yang kita yakini hal-hal yang positif. Oh saya terlambat berarti saya dipotong honornya. Kalau sepakat gitu. Ya. Gitu. Nah, mari saya dapat arasan itu ada masukan Bapak Ibu. Pak Ustaz? Sekap. Ya. Mari kita tutup diskusi ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaat ya. Nah, tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Mas, kita selesai tadi diskusi, aduh sangat seru nih, ya rame. Bekas moderator yang hebat juga nih. Ya diskusinya hidup, ya hidup. Siap. Sudah ada visi yang sudah bisa disepakati yang nantinya Pak. tinggal nanti apa dikuatkannya ya bidang-bidang misalnya misi dan tujuan dan segala programnya yang harus dilaksanakan. Ya, itu perlu waktu lagi. Ya. Sangat perlu waktu. Di FGD-kan sajalah untuk mengidentifikasi program-program yang harus dilaksanakan. Siap, Pak. Nah Pak Amas untuk hari ini nih, pada pendampingan hari ini, apa yang membuat Pak Amas menarik? Hal yang menarik, kenapa? Itu hal ini tuh menarik. Begini Pak, prinsip saya bahwa ketika kita punya ilmu sedikit apapun, maka sampaikanlah kepada orang lain agar bermanfaat. Gitu. Nah ini yang paling menarik pendampingan ini ketika saya harus melakukan diskusi dengan teman-teman nih menyusun visi. Otomatis di sini kesempatan saya untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang saya dapat dari program guru penggerak. Gitu. Misalkan tadi ya saya menyampaikan seperti apa sih visi yang baik itu, terus bagaimana cara menyusun visi, terus bagaimana menggunakan alur bagja. Dan itu teman-teman ternyata ketika tadi Bapak lihat ketika praktek mereka berhasil gitu loh. Bisa. Nah itu akhirnya kan saya merasa alhamdulillah gitu ilmu yang saya dapat tidak hanya saya lakukan sendiri tapi teman-teman juga bisa menggunakannya. Itu yang paling menarik. Alhamdulillah ya. Iya. Mereka mulai paham. Nah, ya mudah-mudahan nanti mereka juga tertarik untuk mengikuti program pendidikan penggerak. Ya sama-sama sebagai agen perubahan pendidikan. Gitu. Nah yang terakhir nih Pak Amas ya, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih ke Pak Amas yang sudah berbagi kepada rekan-rekan praktik baik. Ya, salah satunya tadi bagaimana cara melakukan perubahan visi, ya langkah-langkah perubahan visi menggunakan pendekatan IA, langkahnya bagja. Mungkin bagi mereka kan itu hal yang baru. Abang begini. Ya, gitu. Terus saya juga mengapresiasi pembelajaran daring yang dijalankan oleh Pak Amas. Ya, tetaplah semangat lah. Ya. Nanti ya tolong nanti saya ingatkan kembali ya tentang penginputan survei LMS ya tentang umpan balik yang tadi. Oke. Ya. Oh iya. Nanti kegiatan ini 1 minggu sebelum PI3. PI3 ya. Ya. Itu nanti pelaksanaannya. Pak Mas nanti input ya. Itu termasuk satu lagi mengisi lembar asesmen mandiri di LMS kalau tidak salah ya. Di LMS. Itu kalau tidak salah hasil dari refleksi atau umpan balik ya Pak? Iya, umpan balik dari CGP. Nah, tetap Pak Mas harus memberikan atau mencoba praktik-praktik baik. Model-model pembelajaran ini praktik baik. Kita disebarkan lagi kepada rekan-rekan yang lain. Terutama yang berpihak kepada murid. Ya. Nah, untuk pembelajaran daring, apa yang perlu diketahui oleh fasilitator? Kira-kira ada masukan tidak? Nanti dikomunikasikan, ya, dicatat dan dikomunikasikan oleh saya di jurnal komunikasi dengan fasilitator. Begini Pak, tapi mohon maaf ya, bukan berarti saya menyalahi aturan alam. Dan saya tahu sebenarnya hambatan ini sih kayaknya hambatan alam ya Pak. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran daring itu, mohon maaf fasilitator itu sepertinya kesulitan sinyal Pak. Jadi ketika beliau menjelaskan kadang ada bahasa yang terputus, jadi seolah-olah
ya terputus lah gitu. Nah itu mungkin ya walaupun saya tahu itu hambatan alam ya Pak ya, karena mungkin rumah beliau yang tinggalnya di daerah yang sulit sinyal gitu. Nah itu aja sih Pak. Oh, Nah itu aja. ya, memang sih pembelajaran daring itu salah satu masalahnya sinyal. Nah, betul. Itu hal yang sudah biasa aja gitu ya sebetulnya. Tapi kan tidak mengganggu atau menurunkan semangat kita. Kalau dari segi kompetensi saya udah merasa terlayani dengan baik. Ya alhamdulillah ya. Nah, inilah menit bagian 2 ya Pak Ahmad ya. Sampai ini Pak Ahmad terus termotivasi ya, jangan sampai terus semangat ya. Apa yang hal baik bagikan kepada rekan-rekan. Siap. Ya, itu. Ya kita tutup pendampingan hari ini dengan alhamdulillah rabbil alamin ya. Ahmad ya. Terima kasih ya Pak Ahmad ya. Oke, siap.